Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, malam ini kita akan membahas mengenai fikih tasawuf. Kita akan mengulang kembali persoalan fikih, karena kitab fikih yang kemarin itu Safinatun Najah beserta sarahnya Kasyifatus Sajah itu sudah selesai. Maka kita akan mengulang lagi bab fikih ini dari awal, yaitu mengenai toharoh. Saya ambil dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Bab mengenai kitab mengenai Asrarut Toharoh, rahasia-rahasia mengenai bersuci. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'alan nazafah. Kata baginda Nabi, agama itu dibangun berdasarkan kebersihan. Ini menunjukkan betapa kebersihan, kesucian itu memang bagian daripada agama. Wa qala Nabi miftahus sholati at-tuhuru. Kuncinya sholat adalah bersuci. Kalau ada orang sholat tidak dengan cara bersuci, maka sama seperti orang masuk rumah tapi tidak bawa kunci rumah. Tidak bisa masuk ke pintu kalau tidak menggunakan kunci. Jadi kuncinya sholat, kata baginda Nabi, adalah bersuci. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya itu ada orang-orang yang senang sekali mensucikan dirinya kepada Allah, mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat suka terhadap orang-orang yang bersuci, orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru nisful iman. At-tuhuru nisful iman. Bersuci itu sebagian daripada keimanan. Kalau orang sudah bersuci, maka sudah dapat dia sebagian daripada imannya. Nah, hadis-hadis ini dan dalil-dalil dalam Quran ini menunjukkan betapa bersuci, mensucikan diri itu bagian penting dalam agama. Hanya persoalan yang perlu dipahami lebih dalam adalah ini bersucinya, membersihkan dirinya, zohirnya apa batinnya? Apa harus dua-duanya? Yang mana yang harus ditekankan? Yang zohir apa yang batin? Maka Imam Al-Ghazali di sini menyatakan bahwa at-toharatu laha arba'u maratib. Bersuci itu punya 4 tingkat, ada 4 grade, ada 4 tingkatannya orang bersuci ini. Yang pertama al-martabatul ulah. Tingkatan yang pertama dari bersuci itu tathhiruz zahiri anil ahdasi wa anil ahbasi wal fadolati. Tingkatan yang pertama bersuci itu adalah mensucikan yang zohir. Yang zohir ini badan kita nih. Mensucikan jasad. Mensucikan yang tampak nih, yang zohir. Dari mana mensucikan yang zohir itu? Dari berbagai macam kotoran, hadas. Dan dari kotoran-kotoran serta dari benda-benda yang menjijikkan. Kalau ada orang membersihkan badannya dari hadas, dari najis, dari kotoran, dari benda-benda yang menjijikkan,
dia selalu menjaga tubuhnya dari kebersihan, sikat gigi itu nggak cuma 2 kali tapi 3 kali, lalu kemudian sabunan mandi itu sampai 3 kali, terus kemudian glowingan terus, kemudian rambutnya kemudian bersih terus, kukunya itu nggak mau dipotong pakai yang biasa tapi yang pakai ya kayak gitu-gitulah, giginya scalingan terus. Kalau cuma itu masih baru tahap toharoh martabatul ula. Dia masih pada tingkatan yang pertama, tingkatan 1. Kalau orang cuma ada di wilayah situ, maka dia harus naik ke level kedua, ke tingkatan kedua. Setelah dia membersihkan zohirnya, ini, maka naik dia ke tingkatan yang kedua, tathirul jawarih anil jaroimi wal asam, mensucikan anggota badan dari kejahatan dan dosa. Tangannya itu disucikan, jangan sampai tangannya berbuat dosa. Tangannya disucikan dari berbuat maksiat. Matanya disucikan, dibersihkan. Dari mana matanya dibersihkan? Bukan pakai yang alat-alat itu bersihan zohir, tapi matanya dibersihkan dari melihat segala sesuatu yang sifatnya buruk. Pokoknya mensucikan anggota badan dari berbagai kejahatan dan dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya dijaga, dibersihin. Dibersihinnya bukan zohir, kalau tadi zohir tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua ini, membersihkannya ini dia tidak mau melihat, menjaga daripada perbuatan yang jahat maupun dosa. Itu baru tingkatan kedua itu. Tangannya nggak berbuat dosa, matanya nggak berbuat dosa, kupingnya nggak berbuat dosa, mulutnya nggak berbuat dosa. Itu masih toharo level 2 itu. Masih toharo level 2 itu. Terus level yang ketiga apa? Di atasnya itu. Tathirul qalbi anil ahlakil mazmumati warrozailil mamkutati. Tingkatan yang ketiga adalah mensucikan hati. Dari mana? Dari akhlak yang tercela dan kotoran-kotoran dan perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Kalau tadi zohirnya, kemudian badannya, lalu kemudian sekarang masuk ke hatinya, Kalau tadi membersihkan fisik badannya, kemudian membersihkan batin dari badannya itu, maka kemudian sekarang masuk lagi ke wilayah yang dalam, yaitu kolbu, hatinya. Contoh, kalau di level kedua, kalau ada orang tua, kemudian kita lewat, itu kan kalau pakai tathirul jawari, kalau jawari anggota badan kita ini suci, kalau orang tua kita lewat di depan orang tua apa? Ya nunduk-nunduk, permisi. Itu namanya tathirul jawari, membersihkan anggota tubuh dari perbuatan yang buruk. Urusan nanti dia tunduk-tunduk, atau kemudian dia cium tangan, atau dia hormat sama atasannya, itu hatinya dongkol apa enggak, itu masih level kedua. Maka kalau dia sudah masuk ke level ketiga, membersihkan hati, maka ketika dia nunduk secara zohir, hatinya juga nunduk. Ketika dia hormat kepada atasannya, ya memang hatinya juga hormat. Kalau dia kemudian berbuat baik fisiknya, dia nolong orang, tangannya nolongin orang, kakinya nolongin orang, matanya nolongin orang. Kemudian dia naik ke level ketiga itu, fisiknya nolongin orang, hatinya juga ikut nolongin orang. Tapi kalau cuma ada di level kedua saja tadi, memang benar ya, secara zohir tangannya bagus, tangannya selalu menolong orang. Tapi kalau cuma sampai di level kedua, hatinya penuh dengan kedustaan. Mungkin dia bantuin orangnya itu karena ria, karena sombong, karena pamer, karena segala macam. Maka dia harus naik ke level ketiga tuh, bersihin hati. Dari mana? Akhlakul mazmumah. Baru ke level keempat,
Dan ini level orang-orang para nabi. Cukup dah kita sampai ketiga dah. Cukup ini, jangan ngayal-ngayal dulu sampai keempat. Kenapa? Karena martabatur robi'ah, tingkatan yang keempat itu tathhirus sirri amma siwallah, membersihkan sir. Sir itu di dalamnya kolbu. Kolbu itu lapisan atas. Di dalamnya kolbu itu ada yang namanya sir. Di dalamnya hati itu ada namanya sir. Itu ngebersihin sir dari segala sesuatu selain kepada Allah. Hatinya ini udah nggak ada lagi pengharapan sama manusia. Hatinya ini udah nggak ta'aluk lagi, nggak bergantung lagi dengan manusia. Hatinya ini udah pure karena Allah Ta'ala. Kalau sering saya sampaikan kan, kalau Anda jalan kemudian bawa duit banyak, gagah nggak jalannya? Gagah. Kalau nggak punya duit, gagah apa nggak jalannya? Kurang gagah, kurang percaya diri, kurang enak. Berarti kegagahannya dari apa? Siwallah, dari selain Allah. Ini ngebersihin sir dari segala sesuatu selain Allah. Nah, ini adanya toharatul anbiya'i sholawatullahi alaihim wassiddiqin. Inilah bersucinya para nabi dan juga siddiqin, orang-orang yang siddiq. Kita ini nyampe di level 3 aja udah oke banget. Syukur-syukur naik ke level siddiq gitu. Di mana hati kita bersih dari siwallah. Tapi rasanya itu butuh perjuangan banyak itu. Membebaskan hati dari selain Allah. Susah itu. Makanya perlu proses. Nah, itulah yang disebut dengan kata Imam Al-Ghazali di sini, tingkatan daripada bersuci. Mensucikan jasad dari kotoran-kotoran yang nyampak, kemudian membersihkan anggota badan dari berbuat maksiat, membersihkan hati dari akhlak yang tercela, membersihkan sir dari apapun selain Allah. Inilah yang disebut dengan toharoh, bersuci. Nah, tapi kata Imam Ghazali, wa qadin tahat an-nubal ana ila ta'ifatin yasumuna ra'una nazofah. Tapi sudah sampai di masa ini, di masa Imam Ghazali 1100 tahun, berarti udah sekitar 1000-an tahun yang lalu. Kata Imam Ghazali, sampai di zaman ini di mana segolongan manusia, segolongan sekelompok orang menyebut ar-ra'unatu nazofatun. Berdandan itu berdandan itu adalah kebersihan. Fayaquluna hiya mabdiuddin. Mereka mengatakan bahwa berdandan itu adalah pondasi daripada agama. Maka apa yang terjadi? Fa aksaro awqatahum fi tazyinihimiz zawahir. Maka waktunya mereka itu lebih dihabiskan untuk berdandan, menghiasi sesuatu yang sifatnya zahir. Pokoknya sekarang pakai jilbab, pakai baju gamisan itu perempuan itu karena agama atau karena mode? Apa karena apa? Dia ini pakai jilbab ini betul karena memang dia mematuhi agama atau memang karena urusan tazyin tadi? Atau urusan apa karena urusan berhiasnya? Pokoknya dandannya lama banget dah. Sampai kemudian, tapi yang lainnya gak dipikirin. Ada orang umroh, ada orang haji, itu yang disiapin tuh itu. Besok pakai baju apa ya? Baju ini. Itu yang nanti tuh. Tapi persiapan hatinya itu kurang. Pokoknya nanti pakai gamisnya ini ya, nanti jilbabnya ini, nanti bajunya segala macam ini. Tapi nyiapinnya enggak. Nah, kata Imam Ghazali, saat zaman Imam Ghazali, orang lebih fokus kepada zawahir, kebersihan zawahir. Pokoknya baju lecek aja sedikit, nggak mau teriska dulu. Pokoknya keluar harus pakai baju yang lempeng, harus yang mulus. Itu dijadikan landasan itu. Tapi sementara urusan dalamnya itu wal batinu harabun mashunun bi khabaisil kibari wal ujubi wal jahli war riya wan nifaq. Sementara batinnya penuh dengan kotoran-kotoran sombong,
kemudian kebodohan, riya, munafik dan lain sebagainya. Maka kenapa? Karena cuma berhenti di toharatul jasad tadi nih. Berarti boleh dong orang bilang, ada orang punya alasan, kenapa nggak pakai jilbab? Nanti dulu dah, kalau udah saya udah bener pakai jilbab. Enggak gitu. Enggak gitu, beda kok. Orang itu mau bener sebelum bener udah pakai jilbab. Kenapa? Karena beda antara dia pakai aksesoris, pakai jilbab, kalau kita pakai peci, pakai baju koko, itu beda antara menjaga dirinya dengan berhias, beda itu. Kalau kemudian dia niatnya adalah untuk menjaga dirinya, udah pakai peci, pakai koko. Kalau dia pakai peci, pakai koko, kemudian dia jalanan kemana-mana, dia nongkrong di kafe, di jalan kemana, kan nggak mungkin macam-macam dia. Apalagi kalau pakai gamis, jalan pakai gamis, pakai kopiah, kan kejaga sih, kejaga. Yang tadinya mau melipir gimana, kejaga kan. Perempuan begitu, dia pakai kerudung, dia pakai baju gamis, ngejaga, niatnya ngejaga. Kalau kemudian dia belum benar, ya nggak apa-apa, itu namanya proses. Jangan kemudian dijadikan alasan bahwa ntar aja dah saya kalau udah benar baru pakai pakaian yang benar. Enggak, karena ini konteksnya beda. Yang tadi dikatakan adalah orang cuma ngurusin zohirnya saja, sampai kemudian lupa terhadap urusan batinnya. Nah, ini yang diawali oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini, bahwa sebelum, kata Imam Ghazali, sebelum kami masuk ke poin tentang fikih toharoh, fikih bersuci, kami ingin memastikan dulu bahwa bersuci itu jangan cuma berhenti di urusan toharoh, tapi kemudian sampai melewatkan urusan hati. Ada orang ribut gara-gara cara wudhu. Gara-gara cara wudhu ini ribut, yang kemudian menghancurkan hatinya. Misalnya kalau di kita kan wudhunya urutannya itu dari muka itu sekalian langsung ke kuping kan gini. Muka nih langsung ke kuping. Ini kan umumnya rambut, muka, rambut, tangan, baru kemudian kuping, baru kaki. Tapi pengersahabat ngajarinnya dari muka langsung masukin ke sini. Gara-gara itu ribut. Itu kan pembersihan zohir itu kan. Itu kan zohir sih, zohir yang kemudian menghancurkan kebersihan hatinya. Itu yang dimaksud tadi. Kebersihan zohir itu level 1. Level 1. Di mana masih kemungkinan banyak soal kebersihan itu. Yang bagi kita itu sesuatu yang kayaknya jorok, tapi mungkin di negara-negara Arab saat itu hal yang biasa gitu. Karena standar kebersihannya ini bukan pakai standar agama, tapi standarnya itu standar kemewahan gitu. Anda kalau ke Arab, kamar mandinya, tempatnya, atau Anda bayangin dah zaman dulu baginda Nabi, kayak apa coba urusan toharo itu? Emang air seperti yang ada di sini sekarang? Terus toilet memang ada seperti sekarang ini. Nah, terus bagaimana toharonya? Kebersihannya kayak apa? Nah, toharo kita ini urusan zohir itu lebih kepada standarnya standar kemewahan gitu. Bukan standar kecukupan untuk sekedar toharo. Nah, ini yang ditekankan oleh Imam Ghazali, bahwa sebelum kami menyatakan terkait dengan bab toharo ini, kami pastikan dulu bahwa toharo itu punya tingkatan-tingkatan. Engkau jangan cuma berhenti di urusan toharatul zohir yang kemudian melupakan toharatul batin yang tadi itu. Yang tingkatannya ada 4. Nah, yang disebut tadi bahwa Allah wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang bersuci. Itu jangan diartikan orang yang bersuci badannya doang. Allah senang sama orang yang bersuci. Dia itu wudu batal.
zohir itu, tapi batinnya dengki aja. Sifatnya sombong saja. Terus menatap orang dengan pandangan meremehkan saja. Meskipun dia wudu batal, itu tidak masuk dalam kategori Allahu yuhibbul mutatahhirin. Nggak masuk itu. Jadi jangan dikatakan, bakal kata Imam Ghazali di sini, hai ata, jauh itu. Kalau engkau mengira kebersihan di sini itu cukup dengan mengalirkan air ke dalam tubuhmu, lalu kemudian engkau dianggap sebagai orang yang tohur, mutatahhirin, jauh itu. Kenapa? Karena mutatahhirin ini, orang yang bersuci ini perlu 2 dimensi tadi, perlu 4 tingkatan, setidaknya 3 tingkatan. Mensucikan zohir sekaligus mensucikan batin. Nah, itu menjadi muqaddimahnya dari Al-Imam Al-Ghazali. Fanaqulu, maka kami katakan di sini, kami memulai pembahasan mengenai toharo ini. Toharatu zohiru salah satu aksam. Maka beliau membagi kebersihan zohir, karena di sini zohir dulu yang dibahas. Pembersihan zohir, kesucian zohir itu ada beberapa macam. Yang pertama, toharatun anil khubusi, suci dari kotoran. Wa toharatun alal hadasi, 2, bersuci dari hadas. Kalau khubusi ini terlihat barangnya, kalau hadas ini ya tidak terlihat. Hadas kecil, hadas besar. Kita punya wudhu nggak sekarang? Oh, kita boleh sholat nggak sekarang? Nggak boleh. Kenapa? Nggak punya wudhu. Berarti dalam keadaan hadas. Nggak terlihat kan? Hadas besar, hadas kecil. Yang ketiga, wa toharatun an fadalatil badani, bersuci, mensucikan dari hal-hal yang menjijikan badan. Maksudnya sesuatu yang tumbuh dari badan. Seperti apa? Allati tahsulu bil qalam, yaitu sesuatu yang dihasilkan, yang bisa berhasil dengan motong kuku. Wal hitanu, dan hitan. Kuku ini kan fadolat, sesuatu yang berlebih dari badan. Dan itu kalau terus-terusan tidak dipotong, tidak dipiara, dia menjijikkan. Rambut juga, hitan, sunat juga begitu. Pokoknya itu disebut dengan fadolat. Nah, jadi kata Imam Ghazali ada 3 bersuci ini. Bersuci secara zohir, bersuci secara zohir ada 3 kata Imam Ghazali tadi di sini. Apa? Bersuci dari hadas, kotoran-kotoran. Yang kedua, bersuci dari khubus. Yang pertama, toharotin anil khubus, bersuci dari kotoran. Yang kedua, bersuci dari hadas. Dan yang ketiga, bersuci dari yang menjijikan dari badan. 3 ini. Jadi kalau kalau membahas tentang toharoh, yang gak lewat dari 3 ini. Bersuci yang gak lewat nih, kagak lepas dari 3 ini. Al-qismul awal, kita bahas yang pertama dulu di kesempatan ini. Fi toharatil khubus, di dalam mensucikan kotoran. Bagaimana caranya mensucikan kotoran? Mensucikan kotoran ini bagaimana caranya? Nah, beliau kemudian membagi mensucikan kotoran ini terkait dengan bil muzal. Yang pertama, apa yang harus dihilangin? Yang kedua, wal muzal ile, wal muzal bih, alat apa yang digunakan untuk membersihkan? Wal izalati, apa yang perlu dibersihkan? Apa? Wal izalati, cara untuk membersihkan. Nah, jadi untuk yang pertama ini, bersuci yang pertama yaitu bersuci dari kotoran, toharatul khubus, bersuci dari kotoran ini terkait dengan tadi apa yang dihilangin, apa yang perlu dihilangin dari kotoran itu. Yang kedua, alat apa yang digunakan untuk membersihkan kotoran itu. Dan yang ketiga, bagaimana caranya. Sebab kalau kemudian 3 ini nanti nggak benar, yang dihilanginnya nggak tahu, atau cara ngilanginnya tahu, tapi alat yang untuk ngilanginnya nggak tahu gitu loh. Contoh begini, misalnya
Ini masjid. Kemudian ngepelnya pakai airnya yang udah kotor, airnya yang udah kena najis. Lalu kemudian kepelannya itu airnya dibuat ngepel, lalu kemudian airnya itu dibuat ngepelin ini. Gitu. Itu cara ngebersihinnya bisa, tapi alat untuk membersihkannya yang nggak tahu gitu. Apalagi misalnya ini vakum. Abis ngevakum najis di luar, belum dibersihin lagi, misalnya dalam-dalamnya, kemudian dipakai buat vakum ini. Maka yang tadinya najisnya di sini jadi melebar kemana-mana itu. Kenapa? Karena tadi caranya yang nggak paham. Nah, maka membersihkan itu, toharoh itu tahu 3 ini nih. Apa yang harus dibersihin dari hadas, dari hubus, apa yang perlu dibersihkan dari kotoran, cara alatnya apa dan caranya bagaimana. Wahia al-muzal ini apa yang dihilangkan? Yang pertama, apa yang perlu dihilangkan? Wahia an-najasatu. Yang perlu dihilangkan adalah najis. Najis itu adalah a'yan. Najis itu adalah benda. Sedangkan benda itu ada jamadat, hayawanat, ajza'u hayawanat. Yang pertama ya, apa yang dihilangkan? Najis. Najis itu berupa apa? Benda. Benda itu ada benda mati, ada benda tidak bernyawa, ada benda yang bernyawa, hayawanat, benda yang bernyawa, dan ada bagian-bagian dari hewan yang ada bagian-bagian dari benda yang bernyawa. Ini caranya membersihkan, apa ini bersihin, ini beda-beda ini. Adapun amal jamadat, adapun membersihkan benda-benda yang tidak bernyawa, fatohiratun kulluha. Benda-benda yang tidak bernyawa semuanya suci, illal khomru, kecuali khomer, wa kullu muntabazzin muskir, dan semua anggur yang memabukkan. Tadi najis itu kan berupa benda. Nah, benda-benda yang bisa najis, ya benda-benda itu ada benda yang bernyawa, ada benda jamat, ada yang benda tidak bernyawa. Benda yang tidak bernyawa semuanya suci. Nih, semuanya suci. Benda yang tidak bernyawa semuanya suci. Ini meja. Meja dari apa? Kayu. Kan benda bernyawa apa enggak nih? Enggak. Berarti kayu, meja hukumnya suci. Dia itu bisa tidak suci kalau dia kena najis, beda lagi. Dia itu kalau kena najis ya berarti najis, kena. Tapi aslinya kayu, meja itu suci. Gelas kan benda tidak bernyawa dia, maka gelas hukumnya suci dia. Semua benda mati hukumnya suci kecuali homer. Ngerti apa itu homer? Kullu muskir. Semua yang memabukkan adalah homer. Itu najis. Misalnya ada orang bawa minuman apa? Anggur. Apa zaman sekarang tuh apa ya? Dulu kan AO ya. Apa sih dulu? Ya AO. Dia kena itu, kena minuman itu. Berarti dia kena najis. Bajunya kena minuman keras. Lalu kemudian dibawa sholat. Maka dia sholat pakai baju yang najis. Semua najis. Jadi semua benda yang mati, semua benda yang tidak bernyawa itu suci kecuali homer. Yang kedua, benda yang bernyawa. Bagaimana terkait dengan benda bernyawa? Wal hayawanatu tahiratun kulluha. Benda yang bernyawa semuanya juga suci. Illal kalbu wal khinziru, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma au min ahadima, dan apa yang dilahirkan dari anjing dan babi atau dari salah satunya.
Jadi semua hewan, semua makhluk hidup, semua hukumnya suci. Suci kecuali anjing dan babi, dan yang dilahirkan dari situ. Anda megang kucing, kucing itu suci. Sampai kemudian Anda yakin kucingnya kena najis, beda lagi. Tapi kucingnya sendiri adalah suci. Cicak, nyamuk, laler, ular, semuanya suci. Yang tidak suci itu adalah anjing dan babi. Kalau ada sapi, kemudian sapi ini melahirkan anjing, ya jadilah dia najis juga. Itu namanya yang dilahirkan dari salah satunya. Fa iza matat fakulluhan najas. Kalau itu mati, nah anjing dan babi ini mati, kalau fa iza matat, kalau makhluk yang bernyawa itu mati, kalau yang bernyawa itu mati, fakulluhan najasatun. Semuanya najis. Tadi kan semua yang bernyawa suci kecuali anjing dan babi. Nah, tapi kalau yang bernyawa mati, maka semuanya jadi najis. Illa khomsah, kecuali 5. Yang pertama manusia. Manusia kan makhluk bernyawa. Kalau dia mati, dia tidak najis. Yang kedua ikan. Yang ketiga belalang. Yang ketiga, yang keempat dudut tufah, ulat buah. Ulat buah. Jadi kalau Anda lagi makan duren, terus saking enaknya makan aja, nggak taunya di durennya di dalam ada ulat kemakan. Itu nggak makan barang najis itu, geli aja, tapi nggak najis. Makan apa lagi? Makan rambutan, makan apel, makan apa lagi? Segala macam. Saking makan nih, di dalamnya ada ulat kecil. Nah, ulat kecil itu mati atau dia hidup, kita tidak dianggap sebagai makan barang najis. Yang kelima adalah apa ini yang tidak najis meskipun mati? Kullu ma laisa lahu nafsun sa'ilah. Makhluk hidup yang tidak punya darah yang ngalir, seperti zubab, laler, lipas, terus nyamuk. Nah, itu maka tidak najis. Kalau ada nyamuk, laler, mati, lalu kemudian masuk ke air, maka airnya tidak ikut najis. Kenapa? Karena dia tidak kemasukan barang najis. Tapi kalau ada kucing mati, tikus mati, masuk dia ke kolam, maka airnya jadi najis. Kenapa? Karena makhluk yang bernyawa semuanya suci. Tapi kalau mati semuanya najis, kecuali tadi manusia, ikan. Ikan ini kalau nggak dijadiin suci repot semua nih kita ini. Ini rahmatan lil alamin ini. Rahmatan lil alaminnya manusia ini. Maka kemudian Allah itu memberikan seperti itu. Belalang tadi itu, ulat buah-buahan dan hewan makhluk yang darahnya tidak bernyawa. Dah 2 tuh ya. Tadi udah yang pertama benda bernyawa, makhluk yang tidak bernyawa, yang kedua makhluk yang bernyawa, dan yang ketiga adalah ajzaul hayawanat. Bagian-bagian dari hewan, bagian-bagian dari makhluk yang bernyawa. Kan tadi makhluk yang bernyawa. Bagian-bagiannya bagaimana nih hukumnya? Hukumnya bagian-bagian yang bernyawa ini ada 2. Yang pertama, mayuqta'u minhu wa hukmu hukmul mayit. Sesuatu yang terpotong darinya, maka hukumnya adalah seperti hukum bangkai. Misalnya ada kambing, kakinya kepotong nih kakinya. Terus jangan Anda bilang, wah lumayan nih gue panggang ini, makan ini, kan ada pahanya. Kenapa? Karena itu najis. Itu hukumnya haram itu. Sama seperti makan bangkai. Ada sapi kakinya patah, kepotong kakinya, terpotong. Terus bilang, lumayan nih kita buat
daging nih kita buat makan, haram. Kenapa? Hukumnya hukum bangkai. Kecuali udah mati, udah dipotong. Tapi kalau kambing hidup, kebo hidup, kuda hidup, benda yang hidup, lalu kemudian bendanya tubuhnya ini kepotong, maka potongannya dihukumi hukmul mayyit. Hukmuhu mayyit. Kecuali wasa'ru la yanjusu bil jiz'i wal mauti. Kecuali rambut itu tidak najis sebab dipotong maupun sebab mati. Rambut, kuku yang terpotong, nah itu dianggap tidak najis. Wal azmu yanjus. Tapi kalau tulang itu najis. Najis itu. Nah, itu yang kalau terkait dengan bagian dari hewan, bagian dari makhluk yang bernyawa. Yang pertama tadi, apapun yang dipotong, apapun yang terpotong, maka hukumnya adalah hukum bangkai. Yang kedua, barang yang basah, ar-rutubatul al-kharijatu min batinihi. Barang yang basah yang keluar dari perutnya, dari dalam tubuh makhluk yang bernyawa. Kalau kita keluar darah, keluar cairan, keluar nanah, pokoknya barang cair yang keluar dari dalamnya makhluk yang bernyawa. Nah, ini hukumnya bagaimana? Kullu ma laisa mustahilan walalahu mukirun fahuwa thahirun. Apapun saja yang tidak menempati tempat, maka dia hukumnya suci. Seperti air mata, keringat, iler, ingus, suci itu. Air mata, keringat, li'ab, mihad, iler dan ingus. Itu suci itu. Suci. Jika kalau ada orang kena keluar air mata, najis gak nih? Enggak. Iler najis apa enggak? Enggak, bau aja. Ingus? Enggak najis. Kenapa? Karena barang cair, tapi ingus air mata kan gak menempati tempat. Dia kan langsung terproduksi. Dia tidak menempati tempat tertentu. Air mata, coba, air mata kan banyak di sini. Terus memang di sini ada tampungannya di sini. Kan air mata kan banyak bercucuran nih. Terus berarti kita kan kita ini berarti menampung air mata dong di sini banyak banget. Kan enggak. Ada yang menampung air mata di sini? Kan enggak. Tapi kalau nangis bisa enggak itu seember itu? Seember, segelas lah, segelas. Kan bisa segelas. Tapi kan dari mana itu? Kan enggak ada ketampung. Nah, itu hukumnya suci. Tapi kalau dia menampung, kalau cairannya itu tertampung, ada wadahnya, maka hukumnya najis. Seperti apa? Seperti buang air besar, kotoran, BAB. Kan dia tertampung di perut besar, baru keluar. Pipis, kencing, kan dia ada di kantung kemih. Dia keluar, dia tertampung situ. Maka hukumnya najis. Nah, bagaimana misalnya semua yang tertampung itu hukumnya najis, illa kecuali ma huwa madatul hayawan kalmani wal baid. Kecuali dia ini benda cair, dia ada ditampung, tapi dia nggak najis. Ada yang tidak najis. Apa itu? Dua. Yang pertama sperma, yang kedua adalah telur. Sperma itu kan tertampung dia. Kan sperma tertampung. Tapi dia nggak najis. Meskipun dia tertampung, dia tidak najis. Terus telur itu kan cairan. Dia tertampung. Nah, dia juga tidak najis. Tapi selain sperma, selain telur, benda cair yang tertampung di tubuh manusia, maka itu hukumnya najis. Seperti apa? Nanah, darah, BAB, pipis, semuanya adalah najis. Dan ini tidak wala yufa an say'in min hazin najasah. Ini tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan maksudnya dia harus disucikan.
Karena ada najis yang ma'fu, yang dimaafkan. Kalau ini la yufa, ini tidak dimaafkan. Artinya gimana? Kalau ada orang kena pipis, dimaafin nggak? Dimaafin itu maksudnya boleh nggak dia tidak disucikan, namanya dimaafkan? Enggak. Ada orang BAB tadi segala macam itu, dia tidak dimaafkan. Dan itu adalah termasuk muzal, sesuatu yang harus dihilangkan. Tapi ada najis yang dimaafkan. Dia najis nih, tapi dimaafkan. Kenapa kok dimaafkan? Karena susah untuk menghilangkannya. Maka kemudian najis ini, dia najis tapi dimaafkan. Apa contohnya? Tinus sawari wa gubari raus fitorik. Tanah jalanan dan debu bekas BAB, bekas kotoran. Contoh, di pinggir jalan, di pinggir jalan ada kotoran kucing. Kan najis tuh. Kan kemudian ada tanahnya. Lalu kemudian kita lewat di situ, ada angin. Kan kena itu mestinya. Kena dari debu-debu di situ, kan kena itu di badan kita. Nah, itu kalau memang tidak terlihat langsung, nah itu dianggap sebagai ma'fu, sesuatu yang dimaafkan. Contoh lagi apa? Anda di jalanan, apalagi kita naik motor nih. Naik motor, di depannya ada bus, di dalam busnya ada toilet. Orang kemudian pipis di dalam bis itu, kan dibuangnya kan keluar itu, yang cairan-cairan itu. Anda di belakangnya, karena kita mau touring gitu di belakang bus. Terus ada kotoran begitu, kan mesti kena itu. Tapi kan tidak terlihat, dan itu disebut dengan ma'fu. Najis yang seperti itu dianggap sebagai ma'fu, apalagi darah jerawat juga dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya ma'fu. Kan darah kan tadi najis, tapi kalau sedikit atau kemudian kayak darah jerawatnya sedikit, maka tidak banyak gitu ya, maka itu itu dianggap sebagai sesuatu yang suci. Nah, ini ada yang dimaafkan, dari kotoran-kotoran, dari najis-najis yang tadinya najis tapi kemudian dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena tadi mensulitkan. Nah, kata Imam Ghazali di sini, wa masamahatus sar'i fi hazin najasatil khamsi, dimaafkannya oleh syara, dimaafkannya oleh agama dari najis-najis ini. Tadi najis tadi tuh bekas istinja yang batu, terus tadi tuh di jalanan, kemudian darah yang sedikit. Ini itu dimaafkan oleh agama, oleh syariat. Ta'rifuka anna amrat taharah, itu dapat memberitahu kepadamu bahwa perkara bersuci alat tasahul, bersuci itu berdasarkan kemudahan. Wa mabtada'a fiha waswasatun la aslahalaha. Kalau itu penuh dengan was-was, itu sama saja dia dibuat-buat, dan itu termasuk perkara yang bid'ah, dan bahkan dia masuk dalam kategori orang yang kena godaan anaknya iblis yang namanya Hinzab. Hinzab itu anak turun iblis yang khusus ngegodain manusia terkait dengan toharoh, bersuci. Wudunya susah, wudunya kemudian kagak yakin, lalu kemudian kalau apa-apa, ini yakin apa enggak ya, ini suci apa enggak ya, terus kemudian ini bener apa enggak ya, was-wasnya tinggi banget, was-was mulu. Terus jalan dari sana, dari kamar mandi sini, kemudian pengen sholat di sini, terus aduh ini suci nggak nih jalanan ke sini nih, kan banyak orang lalu lalang di sini nih, suci apa enggak nih, was-was terus. Nanti kemudian sholatnya injek-injek di sini, ini karpet suci apa enggak ini ya, bocah-bocah pada naik turun di sini, was-was terus. Ini godaannya Hinzab katanya. Hinzab, jadi Hinzab itu anak
turun iblis yang khusus ngodain orang-orang yang was-was dalam urusan toharoh. Maka kata Al-Ghazali di sini, banyaknya hal yang dimaafkan oleh Allah dalam urusan toharoh tadi dimaafkan, itu menunjukkan bahwa urusan toharoh ini, urusan bersuci ini alat tasahul, didasarkan atas kemudahan, tidak disulitkan. Jadi kalau jalan pakai celana, habis itu mau sholat, celana lu kan bisa dibawa kemana-mana tuh, ganti-ganti sarung, apa segala macam, terus was-was. Waduh, ini najis apa enggak, apa segala macam apa enggak, was-was. Itu namanya hinzab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fa anna ya karim ighfir lana ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na wa fardudhumma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajwa min ahli syarri wa min ahli jalbi haqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.